adik-adik. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi kita, yang minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Yang minta adik Elsa. Semuanya berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, selamatkan dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. terima kasih untuk ayat Elsa. Hari ini siapa-siapa yang hadir? Hadir semua, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan potensi daerah dalam kegiatan ekonomi. Oke, adik-adik, ada yang tahu pengertian dari kegiatan ekonomi? Tidak tahu. Oke, Bang menjelaskan. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu seperti apa? Makan, ya, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang hidup sendiri. Tidak semua orang dapat membuat barang yang dibutuhkannya. Manusia sangat membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi, di dalam sebuah kehidupan lingkungan masyarakat, kita harus bekerja sama, atau kita harus saling membutuhkan. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia yaitu yang pertama, kegiatan produksi. Oke, adik-adik, ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Kegiatan memproduksi barang. Ada yang lain? Barang dan jasa. Membuat. Oke, terima kasih untuk adik Elsa. Ibu akan memperjelaskan. Kegiatan produksi adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa contohnya seperti bercocok tanam, mendirikan pabrik, dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayanan misalnya sopir angkot, dokter, dan guru, itu merupakan kegiatan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Ada yang tahu kegiatan konsumsi itu apa? Kegiatan menghabiskan barang. Ya. Ada yang lain? Memakai barang. Oke. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati hasil
hasil-hasil produksi. Contohnya seperti apa? Konsumsi makanan, Iya. Apalagi? konsumsi barang, Barang itu seperti apa? ada yang sama kita tahu. Seperti berpakaian. Termasuk juga kita mengonsumsi barang. Yang ketiga, kegiatan distribusi. Ada yang tahu kegiatan distribusi itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti di desa. Di desa kan tidak ada kok seperti apa pakaian, jual-jual pakaian tidak ada di desa. Jadi yang bagian pemilik toko itu ambil dari kota lalu menjualnya di desa. Contohnya seperti itu. Bagian 2 tentang pemanfaatan potensi daerah dalam kegiatan ekonomi. Pemanfaatan potensi daerah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bidang pertanian. Apa itu bidang pertanian? Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu? Ya, Oke, Bang menjelaskan. Bidang pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Contohnya seperti apa? kenapa Ibu? Kegiatan bertanam itu. Kegiatan pertanian. Kalian pernah lihat tidak orang tua desa itu untuk buat apa? Tanam jasa, tanam padi. Tanam padi. Iya, itu termasuk sebuah contoh bidang pertanian. Bidang pertanian dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertanian pada lahan basah. Pertanian pada lahan basah senantiasa membutuhkan air yang banyak. Lahan pertanian ini disebut Sawah, ya sawah. Tanaman yang cocok ditanam di sawah adalah apa? padi, Terus apa lagi? jagung, Padi. Ya, kacang-kacangan. Padi yang sudah dipanen menghasilkan beras dan setelah dimasak menjadi nasi. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, yang kedua, pertanian pada lahan kering. Pertanian pada lahan kering dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Usaha pertanian pada lahan kering tidak membutuhkan air yang banyak. Ladang dan tegal merupakan contoh pertanian pada lahan kering. Contoh tanaman yang cocok di lahan yang kering adalah jagung, Batang ubi. jagung, iya batang ubi, ketela, tebu serta berbagai jenis palawija. Ya, yang kedua bidang perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan di dataran tinggi dan di dataran rendah.
Wilayah Indonesia sangat potensial untuk dijadikan usaha di bidang perkebunan karena tanahnya subur. Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggi antara lain kebun teh, kopi, cengkeh, Kopra. stroberi, dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran rendah antara lain Pepaya. ya kelapa, tembakau, ya pepaya. Yang ketiga bidang peternakan. Kalian pernah lihat tidak orang biasa ternak ayam? Ya, babi. Di rumah ada. Oke, termasuk babi kan. ternak unggas. Kalau ternak hewan besar contohnya Sapi, kerbau. Hewan kecil semut, kelinci. Masa sebut hewan kecil? Itu masih ternak atau bukan? Iya, Elsa. Elsa ada teman kecil itu seperti kambing, kelinci, Rusa. ya rusa. Rusanya cembeoning. Yang keempat bidang perikanan. Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan terbaik dari laut maupun dari sungai dan danau. Contohnya ikan tembak, ikan tawas, lele, Ikan terbang. ikan terbaik, ikan mas. Ya, masih banyak lagi jenis-jenis ikan. Ikan terbang itu. Tuh ada jual. Yang kelima, bidang perdagangan. Perdagangan sangat bermanfaat dalam kegiatan distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang tidak terdapat di kota didatangkan oleh pedagang dari desa. Demikian pula barang yang tidak ada di desa didatangkan oleh pedagang dari kota. Contohnya seperti tadi itu pakaian. Jalan. Ya, mas-mas yang bisa jual tuh itu Mas Dimas, Ibu. Besjot, iya. Ya. Yang keenam bidang perindustrian. Bidang perindustrian merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Kegiatan industri bahan baku dan tenaga membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. Contohnya industri tekstil, baja, makanan, sepatu, dan industri obat. Contoh hasil industri rumah tangga adalah kain batik, meja, kursi, tas, boneka, telur asin, dan lain-lain. Lemari. Ya, lemari. Yang ketujuh, pertambangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambang seperti pasir, emas, besi, tembaga, gas alam, nikel, dan masih banyak lagi. 8. Tentang pariwisata. Kegiatan pariwisata banyak memanfaatkan potensi alam, sosial, dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Contohnya seperti di Danau Kelimutu. dan Kelimutu, Olopopo, Olopopo. Jawa, Olopopo. Air panas soa. Ya. Hobi. Oke. Dari penjelasan Ibu yang pertama sampai sekarang ada yang belum paham? Sudah paham. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ibu bagi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Ilsa geser yang terus. Adik-adik silakan mengerjakan soal yang Ibu bagikan. Silakan berdiskusi. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu minta 1 orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasi ke depan. Ya, kelompok 1. Baik, nomor 1, jelaskan pengertian dari kegiatan perindustrian beserta contohnya. Kegiatan perindustrian adalah kegiatan atau usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Contohnya pabrik sepatu, pabrik tas, dan pabrik baju. Oke, terima kasih. Adik Ros. Perwakilan dari kelompok 2.
Kita Jelaskan pengertian dari kegiatan pertambangan beserta contohnya. Yang pertama, kegiatan pertambangan adalah kegiatan pengambilan bahan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Contohnya, pertambangan minyak bumi, batu bara, pasir, besi, biji timah maupun emas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagaimana dengan materi kita hari ini? Apakah adik-adik semua sudah memahami dengan baik? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. berdiri. Teman-teman berdiri dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama